Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi tentang osilasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang osilasi pada bandul matematis. Secara umum, osilasi-osilasi yang terjadi di alam dapat kita modelkan menjadi dua. Ini adalah pemodelan osilasi yang paling sederhana, yakni osilasi bandul matematis dan osilasi pada sistem massa pegas. Kita bahas terlebih dahulu osilasi pada bandul matematis. Sebuah bandul matematis bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi terdapat sebuah benda yang bermassa M yang diikatkan pada sebuah tali yang memiliki panjang L. Untuk bandul matematis ini diasumsikan bahwa massa benda jauh lebih besar dari massa tali. Atau secara teoritis, massa tali ini dianggap tidak ada. Artinya tali ini merupakan tali yang tak bermassa. Tapi tidak mungkin kita bisa menjumpai tali yang tak bermassa, sehingga diasumsikan bahwa massa benda ini jauh lebih besar dibandingkan dengan massa tali. Benda ini disimpangkan dengan sudut theta. Nah, syarat untuk bandul matematis adalah sudut theta sangat kecil, sehingga dalam proses penurunan rumusnya ada penyederhanaannya nanti. Ketika benda ini disimpangkan dengan sudut sebesar theta, maka ada gaya pemulih yang menyebabkan getaran pada benda. Gaya pemulih ini bersumber dari gaya berat dari benda ini. Gaya berat arahnya ke bawah ya. Gaya berat itu adalah massa kali gravitasi, bendanya bermassa M. Benda ini akan berosilasi, bergerak bolak-balik di sekitar titik O. Untuk menurunkan perumusan untuk bandul matematis, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gaya yang menyebabkan osilasi dari benda ini. Sekarang kita perhatikan gaya gravitasinya. Gaya gravitasi ke bawah, gaya gravitasi ini harus kita proyeksikan. Kalau kita perhatikan, sudut antara posisi timbang dengan tali adalah theta. Nah, maka sudut di sini adalah theta. Nah, ingat kembali rumus untuk cos. Cos suatu sudut adalah sisi samping per sisi miringnya. Perhatikan segitiga ini. Ini adalah sisi sampingnya, ini adalah sisi miringnya. Sisi miringnya adalah W. Nah, maka dengan aturan tadi, cos theta adalah sisi samping per sisi miring, maka sisi samping ini adalah sisi miring kali cos theta. Kemudian ingat aturan sin. Sin adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah yang ini per sisi miring. Sisi depannya itu tidak lain adalah sisi miring kali sin theta. Maka ini adalah W sin theta. Gaya inilah yang menyebabkan osilasi pada sistem bandul matematis ini. Sementara gaya yang W cos theta ini saling meniadakan dengan gaya tegangan tali. Sehingga tidak ada gerakan yang searah dengan arah tali. Gaya inilah yang berfungsi sebagai gaya pemulih. Gaya yang menyebabkan benda ini berosilasi. Nah, maka kita tulis gaya pemulihnya adalah min W sin theta. Tanda negatif pada rumus gaya pemulih ini karena gaya pemulih itu berlawanan dengan arah simpangan. Nah, sudah kita bahas sebelumnya, arah simpangan itu kan diukur dari titik setimbangnya, posisi setimbang. Arah simpangan ke sana. Nah, sementara arah gaya pemulihnya adalah berlawanan, sehingga kita tulis gaya pemulihnya adalah negatif. Untuk bandul matematis, syaratnya adalah sudut theta sangat kecil. Nah, karena sudut theta sangat kecil, maka berlaku sin theta mendekati theta. Di mana theta ini dalam radian ya, bukan dalam derajat.
Nah, kalau misalkan sin theta itu mendekati nilai tetanya, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan. Yang semula F itu min W sin theta menjadi F sama dengan min W theta. Kemudian kita substitusi W-nya mg, massa kali gravitasi. Nah, sehingga kita bisa peroleh persamaan yang pertama ini. Selanjutnya kita ingat kembali hukum kedua Newton, gaya sama dengan M kali A. A itu sendiri adalah turunan kedua dari perpindahan. Nah, dalam hal ini adalah simpangan. Simpangannya adalah S. Sehingga bisa kita tuliskan percepatan adalah turunan kedua simpangan terhadap waktu. Dan kita ingat kembali bahwa S ini adalah simpangan ya. Simpangannya ini berupa panjang busur lingkaran. Ketika suatu busur lingkaran terbentuk oleh suatu sudut tertentu, maka panjang busurnya adalah hasil kali antara jari-jari dengan sudut tersebut. Maka panjang simpangan ini tidak lain adalah panjang tali dikali dengan besar sudut theta. Sehingga S bisa kita substitusi menjadi L theta. L-nya konstan karena dimanapun posisi benda, panjang tali ini tetap L. Nah, sehingga L bisa kita keluarkan dari turunannya, dari diferensialnya. Menyisakan variabel theta. Theta ini berubah terhadap waktu. Karena ketika di sini nilai theta akan berubah. Ketika posisinya di sini nilai theta juga akan berubah. Sehingga theta merupakan fungsi dari waktu. Dari sini kita mendapatkan persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Dari kedua persamaan ini, kita bisa substitusi antara keduanya, karena ini sama-sama F. Kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini adalah persamaan yang kedua, ini adalah persamaan yang pertama. Kedua ruas ini sama-sama dibagi dengan M, sehingga M-nya bisa dicoret, hilang. Kemudian kedua ruas juga dibagi dengan L. Sehingga suku yang ini L-nya hilang, suku yang ini nanti akan menjadi G per L. Ini pindah ruas ya, pindah ruas ke kiri menghasilkan persamaan yang ini. D2 theta per dt kuadrat plus G per L theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensialnya. Ada persamaan diferensial yang sudah menjadi patokan, yakni persamaan diferensial ini. Kalau kita perhatikan, ini sama ya. Hanya saja ini dalam variabelnya theta, ini dalam variabel X. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa omega kuadratnya itu sama dengan G per L. Nah, sehingga omega kuadrat sama dengan G per L. Omega itu adalah 2πf. Ingat-ingat kembali materi tentang gerak melingkar ya. Jadi kecepatan sudut itu adalah 2πf, di mana f adalah frekuensinya. Kita kuadratkan. Nah, kemudian kedua ruas kita akarkan. Kalau kita akarkan, ini menyisakan 2πf, ini menjadi akar GL. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 2π, sehingga ini menyisakan f, yang ini ada faktor 1/2π-nya. Nah, sehingga rumus akhirnya seperti ini. F sama dengan 1/2π akar G per L. Frekuensi inilah yang disebut sebagai frekuensi alamiah dari bandul matematis. Jadi, suatu bandul matematis yang digantungkan dengan benda bermassa tertentu dan panjang talinya L, maka frekuensi alamiahnya dinyatakan dengan persamaan ini. Kalau kita perhatikan, frekuensi alamiah dari bandul matematis ini tidak bergantung pada massa benda. Jadi, berapapun massa benda yang digantungkan pada tali, maka tidak mempengaruhi frekuensi alamiah dari bandul matematis. Tapi harus diingat bahwa syaratnya tadi adalah massa dari benda ini jauh lebih besar daripada massa tali. Itu syaratnya. Yang kedua, kita lihat frekuensi alamiahnya hanya bergantung pada panjang tali.
dan juga gravitasi. Jadi kalau misalkan panjang talinya berubah, maka frekuensi alamiahnya berubah. Dan juga kalau misalkan percepatan gravitasinya juga berubah, misal karena kita berpindah tempat ya, di Indonesia kemudian pindah ke negara lain, itu kan percepatan gravitasinya berubah-berubah. Pengaruh ketinggian itu juga menyebabkan perubahan percepatan gravitasi. Nah, maka frekuensi alamiah dari bandul ini juga akan berubah. Aplikasi dari bandul matematis ini bisa kita lihat pada beberapa hal ya. Ini saya berikan contoh, yakni eksperimen dari bandul Foucault. Ini eksperimen yang dilakukan untuk membuktikan bahwa bumi itu berotasi. Hasil eksperimen bandul Foucault ini akan lebih kelihatan ketika bandulnya dipasang di kutub. Nah, karena di posisi kutub ini efek dari rotasi bumi sangat besar. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah ketika ada rotasi, ingat-ingat kembali materi tentang gerak melingkar, nah maka akan muncul gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu arahnya adalah radial keluar. Jadi dia berusaha menjauhkan massa ini dari titik setimbangnya. Ketika bandul ini dipasang, kemudian bandul ini menunjukkan penyimpangan, dia berotasi, membentuk suatu lingkaran, itu menunjukkan bahwa bumi itu berotasi. Nah, ternyata memang benar. Ketika dilakukan percobaan seperti ini, ternyata massa ini menyimpang, membentuk sebuah lingkaran. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa ternyata bumi itu berotasi. Kemudian aplikasi dari bandul matematis lainnya bisa kita lihat pada jam pendulum atau jam bandul. Biasanya jam-jam kuno bentuknya seperti ini, dan masih banyak juga yang menggunakan jam pendulum seperti ini. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya menggunakan ayunan dari bandul matematis. Jadi ada massa, ada tali. Dalam hal ini bukan tali yang digunakannya, tapi besi yang menghubungkan titik gantungnya dengan massa. Bandul ini ditempatkan pada ruang yang vakum. Nah, sehingga efek dari udara itu tidak ada. Karena udara itu kan menyebabkan resistensi. Artinya kalau ada udara, maka gerakannya akan semakin melambat. Jam ini kan yang kita inginkan dia berosilasi terus-menerus, sehingga jam ini bisa berputar terus, bisa berfungsi dengan baik secara terus-menerus. Sehingga bandulnya ini harus ditempatkan dalam ruang yang vakum supaya resistensi udaranya tidak ada. Kemudian kalau kita perhatikan dari persamaan frekuensi alamiah dari bandul, nah ini kan frekuensi alamiahnya bergantung pada panjang tali. Nah maka panjang tali atau statif yang menggantung massa ini harus diatur sedemikian rupa sehingga saat bandul ini berosilasi satu kali, maka itu menunjukkan perubahan waktu 1 detik. Bandul matematis ini juga dihubungkan dengan sebuah roda gir. Nah, roda gir inilah yang berfungsi untuk memutar jarum-jarum yang ada pada jam. Kalau misalkan bandul matematis ini berosilasi 1 kali, maka roda gir ini akan berputar sebesar 6 derajat. Nah, sehingga kalau bandul matematis berosilasi sebanyak 60 kali, otomatis roda gir ini akan berputar sebesar 360 derajat. Dia ini akan berotasi 1 putaran penuh. Nah, artinya jam detiknya itu akan berotasi 1 putaran penuh yang menunjukkan 1 menit. Inilah prinsip kerja dari jam pendulum yang menggunakan sistem kerja dari bandul matematis. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.